NATO Asia. Waduh, gimana itu ya? Nggak perlulah ya. Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman semua apa kabar? Seperti biasa Bang Li tidak lupa untuk mendoakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan baik, sehat, hendaknya samping keluarga dan insan yang tercinta. Dan bagi yang baru saja tersinggah ataupun menonton video-video reaction di channel Lilia Pictures ini, sudilah kiranya untuk menekan tombol subscribe dan loceng yang gratis ini guys, tanda dukungan dan support kepada Bang Li. Kali ini Bang Li ingin berkongsi informasi dan video bersama teman-teman, di mana dikatakan baru-baru ini selepas sahaja Italia datang mampir ke Indonesia membawa kapal-kapal perangnya yang hebat-hebat, giliran Jerman pula datang dengan membawa kapal-kapal perang ke Indonesia. Jadi Bang Li penasaran, ingin tahu. Seperti biasa Bang Li mengajak teman-teman, jom follow Bang Li, kita tonton video ini. Let's go. Indo Magazine guys, Jerman ikut kerah kapal perang ke RI. Waduh, kapal perang apa ini? Gegar NATO Asia dibentuk. Wah, lagi dua kabar yang cukup manjos. Oke. Kini ternyata semakin banyak kapal-kapal perang asing barat yang mau datang ke Indonesia, bos. Ya. Jadi jika kemarin Italia telah datang ke Indonesia membawa Italia satu paket lengkap dengan kapal frigate frame, kapal PPA, plus kapal Indo ITS Kevornya. Oke. Ini lagi-lagi Jerman, kabarnya tak lama lagi juga akan mengerahkan dua kapal perangnya ke Indonesia, bos. Bahkan selain Jerman disebutkan pula nanti ada Prancis, Inggris, dan Belanda yang juga mau datang ke kawasan Pasifik. Wow, ada apa ini ya? Ada apakah gerangan tiba-tiba ramai kapal perang barat ini mau datang ke kawasan kita, bos? Setelah ini kita kupas. Kemudian nanti kabar kedua yang panas, ternyata upaya pembentukan Fakta Pertahanan Atlantik Utara alias NATO di Asia kini kembali muncul. Hal ini bertujuan setelah Jepang tiba-tiba meminta kepada Amerika untuk segera membicarakan pembentukan aliansi militer setara NATO di Asia. Nah, pembentukan NATO di Asia, dan Amerika pun katanya langsung menanggapi hal ini, bos. Lantas, bagaimanakah tanggapan Amerika mengenai permintaan Jepang ini? Apakah mereka siap? Penasaran beritanya? Ini udah Mari tentu kita kupas berita lengkapnya satu. Ada sangkut paut dan kena mengena dengan mungkin Ruski, Tiongkok. Oke, lanjut kabar pertama datang dari negara Panzer Jerman. Jadi baru-baru ini kabarnya lagi setelah Italia kemarin, Jerman juga mau datang ke Indonesia nih, bos. Nah, ada apakah gerangan? Apakah Jerman mau ikut nawarin kapal perangnya ke Indonesia? Ataukah Jerman mau ikut manas-manasin kawasan Indo-Pasifik? Oke, admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Dua kapal perang yang bakal dikerahkan Jerman ke Indonesia ini adalah kapal perang frigate FGS Baden-Württemberg dan kapal isi bahan bakarnya yaitu FGS Frankfurt am Main. Dan terkait pengerahan dua kapal perang Jerman ke Indonesia ini, Duta Besar Jerman yaitu Ina Lepel mengatakan bahwa Indonesia adalah mitra keamanan kunci bagi Jerman di Asia Tenggara. Kedua negara adalah pendukung kuat tatanan internasional berbasis aturan. Dan lanjut ia katakan bahwa kerjasama militer antara keduanya dicirikan oleh berbagai proyek bilateral, program pelatihan dan latihan, serta pertukaran rutin di tingkat pejabat tinggi maupun pakar antara Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata masing-masing negara. Ujar semakin sibuk ya Bapak Menhan Prabowo. Kemudian semakin hampir menjadi presiden. Mengerahkan dua kapal perangnya ini ke Indonesia, katanya adalah sebagai bagian dari operasi Indo-Pacific Deployment PD24, di mana kini keduanya tengah berlayar di Samudra Pasifik dan Hindia dari bulan Juni hingga November 2024 nanti, bos. Ya, sama seperti Italia kapal perang Jerman ini pun dijadwalkan akan berlabuh di Jakarta dari tanggal 26 hingga 29 September 2024 nanti, bos. Ya udah tidak lama lagi, guys. Beberapa hari lagi pun juga dijadwalkan bakal mengadakan latihan militer bilateral atau PASEX dengan TNI Angkatan Laut pada tanggal 23 sampai 25 September mendatang. Latihan bilateral dengan TNI AL. Ini Dubes Jerman ini pun mengatakan bahwa
Indo-Pacific Deployment 2024 keren. menegaskan komitmen Jerman terhadap kebebasan dan keamanan jalur pelayaran dan peningkatan kerjasama keamanan maritim dengan sahabat-sahabat Jerman di Asia Tenggara, termasuklah ke Indonesia, ujar beliau. Sekarang kan jadi tujuan mereka ini sepertinya lebih ke arah menegakkan prinsip kebebasan pelayaran Amerika and the Gang di Indo-Pasifik, termasuklah di Laut Cina Selatan, bos. Iya, sekarang kan sudah mantap, jos. Terlalu panas Laut Cina Selatan ya. Tiongkok sudah beberapa kali mencerobohi. Kedua datang dari rencana pembentukan aliansi pertahanan setingkat NATO di Asia. Di Asia, gimana itu ya? Akhirnya kembali mencuat lagi, bos. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, hal ini pun muncul karena Menteri Pertahanan Jepang yaitu Mr. Shigeru Ishiba baru-baru ini ternyata telah meminta kepala gengnya yaitu Mama Rika untuk membahas masalah ini secara lebih mendalam, bos. Fantasy in US. Jadi Jepanglah yang kini ternyata meminta Mama Rika untuk mulai membicarakan rencana pembentukan aliansi militer Jepang rupanya aliansi ya. pertahanan di wilayah kita, wilayah Asia, artinya termasuk Asia Tenggara ya kan. Iya. Dan perlu kalian ketahui, bos, Selandia Baru dan Australia Shigeru Ishiba ini pun nantinya juga akan mencalonkan diri sudah standby sebagai ya. Perdana Menteri Jepang, jadi pemimpinnya Jepang, bos. Dan ia pun menyerukan pembentukan NATO versi Asia dengan menyatukan berbagai pengaturan keamanannya di kawasan tersebut NATO menjadi versi Asia. fakta pertahanan formal. Ia tegaskan bahwa setidaknya kita harus memperdalam diskusi kita tentang topik ini, ujar beliau. Bahkan ia menyinggung serangan Rusia ke Ukraina saat seperti yang Bang mengusulkan Li sudah katakan tadi ya. Lantas ada kena mengena sama Ukraina, Ruski, Mama Rika ya kan? Ya. Dan ternyata menanggapi hal Bapak ini Biden terungkap pula jika pemerintah Mama Rika ternyata masih menolak upaya pembentukan aliansi ini, bos. US Dan hal ini pun disampaikan langsung oleh asisten Menteri Luar Negeri Amerika untuk Asia Timur dan Pasifik yaitu Mr. Daniel Crittenbrink. Ya, dalam sebuah forum tentang keamanan Indo-Pasifik di Stimson Center, Crittenbrink pun menyatakan bahwa usulan tersebut tergesa-gesa, bos. Beliau pun mengatakan seperti ini. Masih terlalu dini untuk berbicara tentang keamanan kolektif dalam konteks itu dan pembentukan lembaga yang lebih formal. Saat ini, yang menjadi fokus kami adalah berinvestasi dalam arsitektur formal yang ada di kawasan tersebut dan terus membangun jaringan hubungan formal dan informal ini. Dan kemudian kita akan lihat kemana arahnya. teman-teman ya. Nah, melihat pernyataan ini dapat kita ambil sedikit kesimpulan ternyata Mama Rika belum mau terjun langsung ke dalam pusaran konflik di Asia ini, bos. Karena pastinya mereka sadar pasti bakal berhadapan langsung dengan raksasa Asia yaitu Tiongkok, China. Dan satu lagi pastinya hal ini pun juga bakal membuat opah sangar kalian yaitu Bapak Kim Jong Un marah besar, bos. Bahkan pembentukan aliansi ini bisa menambah kekacauan di wilayah kita, wilayah Asia Pasifik. Bisa saja nanti China, kemudian Korea Utara dan kawan-kawan seperjuangannya membentuk aliansi pertahanan juga yang sama. Dan akhirnya dari sini dimulailah persiapan Perang Dunia skala besar ketiga, bos. Jangan. Jadi jika sudah terbentuk yang semacam ini di Asia, ya, yang amsyongnya kita juga. Kita di ASEAN yang berada sangat dekat dengan wilayah mereka. Bahkan jika sudah terbentuk NATO versi Asia itu, mungkin bakal ada anggota ASEAN yang bergabung dalam fakta pertahanan tersebut, bos. Di mana yang paling kuat potensinya adalah negara Pinoy Filipina yang saat ini tengah dirongrong oleh Tiongkok, China. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar. Gak mustahil ya, guys. Terus demi Indonesia tangguh, salam Indomax. Indo Magazine. Terima kasih Indo Magazine. Sas. Jadi itu dia tadi. Gimana beritanya? Keren kan? Yang pertamanya Jerman dalam rangka lawatan juga Indo-Pasifik, sama seperti Italia tempoh hari, dan kali ini bezanya Jerman juga datang untuk ada latihan bilateral, PASEX namanya ya, bersama TNI AL. Jadi itu ada tujuannya.
sambil-sambil itu mungkin marketing juga ya, kapal-kapal perangnya, sambil-sambil RI lihat banding-bandingkan bedanya dengan kapal-kapal dari Italia, akan datang dikatakan dari Perancis pula ya. Jadi banyak negara-negara barat, Eropah khususnya sudah semakin seronok kan, barangkali sudah suka ya datang di Asia Tenggara. Seperti Jerman katakan RI itu merupakan mitra keamanan antara Jerman dan Asia Tenggara. Wow, dahsyat ya, baru tahu. Tahniah ya RI. Oh ya, teknologi kapal perang Jerman juga tidak kurang hebatnya. Bukan kaleng-kaleng guys, Jerman ubotnya sejak dari zaman perang dunia lagi sudah canggih guys. Ini bukan pula zaman now yang lebih canggih dan modern. Okey. Dan berita kedua, NATO Asia. Waduh, gimana itu ya? Enggak perlulah ya. Jadi ya seperti ini kata Ham Siong lah, Asia Tenggara ini di tengah-tengahnya itu. Kalau Eropah sama Amerika, jadi di sebelah sini pula ada Ruski, ada Tiongkok. Wah, jadi diharapkan apa yang dicadangkan oleh Perdana Menteri Jepang itu tidak menjadi kenyataan. Biarlah NATO hanya di Eropah dan Asia sana, di barat sana, dan di sebelah sini biarkan kita Asia Tenggara dalam ASEAN ya. Jadi seperti biasa guys, teman-teman mempunyai sebarang informasi dan maklumat yang ingin dikongsikan bersama, sila share di ruang komen, kita bincang dan bahas yang positif, gak ada salahnya. Okey, jangan lupa teruskan dukung dan support channel Lilia Pictures. Semoga teman-teman dimurahkan rezeki. Sampai di sini dahulu video reaction kali ini, sehingga kita berjumpa lagi dalam video reaction yang akan datang di channel ini. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum. Bye bye guys.